Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian masih semangat belajar matematika? Masih. Ibu harap kalian tetap semangat ya. Ibu mau tanya untuk kehadirannya, apakah ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, masuk semua ya, nggak ada yang bolos ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ainia sebagai ketua kelas bisa memimpin doanya ya, Nak, ya? Ayo silakan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum itu Ibu mau tanya, untuk minggu lalu kan kita udah mempelajari mengenai fungsi komposisi. Pasti anak-anak masih ingat dong yang minggu lalu kita pelajarin? Masih ingat? Ibu mau tanya kepada Aisy, fungsi komposisi itu apa sih, Aisy? Fungsi komposisi itu menggabungkan dua fungsi, Bu. Jadi F bundaran Bx itu sama dengan F Bx. Oke, tepat sekali seperti yang dikatakan oleh Aisy ya anak-anak, di mana fungsi komposisi itu seperti menggabungkan dua fungsi. Nah, Ibu akan menampilkan sesuatu ini. Oke, nah ini seperti fungsi komposisi G bundaran F sama dengan G F X seperti yang dikatakan Aisy ya. Nah, Ibu mau tanya nih kepada anak-anak, kalau kalian memakai kaos kaki terus pakai sepatu itu hal yang lumrah kan? Ya. Terus kalau misalnya nih Bunda, kamu balik, kamu pakai sepatu lalu pakai kaos kaki itu bagaimana? Aneh, Bu. Aneh kan? Ya. Jadinya kayak nggak wajar ya. Ya. Nah, ini itu kalau kalian balik dari pakai kaos kaki terus pakai sepatu, dibaliknya pakai sepatu kaos kaki, jadinya itu hal dinamakan sebagai sifat non komutatif. Di mana urutan itu sangat mempengaruhi hasilnya anak-anak. Nah, oke, untuk selanjutnya. Nah, terusan ini gambar apa? Es teh, Bu. Nah, dalam pembuatan es teh ini pasti ada urutan tersendiri kan? Iya. Pertama seperti apa? Menurunkan Menangkan teh. Oke, terus Ibu mau tanya kepada Dina, kalau misalkan Ibu kelompokkan nih dari gula teh terus ditambah gula, kemudian diaduk terus ditambah es batu, itu hasilnya berubah apa tetap sama? Tetap sama, Bu. Nah, rasanya berubah nggak? Enggak. Nah, nggak berubah ya, masih tetap ya. Nah, ini itu dinamakan sebagai sifat asosiatif, di mana
kita buka di sini itu ada beberapa soal. Di kalian juga ada beberapa soal ya anak-anak di ahli 1 dan 2 dan 3. Di sana kalian bisa mengerjakannya bersama dengan teman kelompok kalian di kelompok ahli. Nah, setelah itu ada diskusi kelompok ahli di ahli 2 dan 3 juga ada, bisa dilihat. Nah, kalian bisa mengerjakannya dan mendiskusikannya di kelompok ahli.